Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, yang pernah tadi saya sampaikan, adab majelisnya dijaga. Ditulis, dicatat, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaatnya itu jika kita amalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi ditulis, dipahami, dan diamalkan dan sampaikan. Insyaallah. Hari ini kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali bab, dan dari salah satu bab-bab tersebut kita akan mengambil satu bab, yaitu pembahasan tentang adab. Pembahasan tentang adab. Pembahasan adab apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang akan kita bahas adalah bab tentang makan. Adabut ta'am. Adabut ta'am, bab tentang makan. Kenapa sebelum kita sampai kepada hadis, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Perbedaan antara adab dengan akhlak harus tahu terlebih dahulu. Apa perbedaannya? Akhlak dan adab. Akhlak itu ada sedikit perbedaan di antara akhlak dan adab. Akhlak itu adalah suatu tabiat, adalah suatu sifat yang ada pada diri seseorang, yang mana perbuatan itu akan selalu ada pada dirinya dalam keadaan apapun dan dalam keadaan dimanapun. Ini yang namanya akhlak. Akhlak itu adalah tabiat, sifat, jiwa yang telah terbentuk, jiwa yang telah terdidik di dalam diri seseorang, yang mana dia tidak akan berubah, akan selalu ada di dalam diri orang itu dalam keadaan setiap apapun. Inilah yang dinamakan dengan akhlak. Sebagai contoh, jujur, ya. Jadi jujur ini adalah suatu sifat yang harus selalu ada di dalam diri seorang mukmin. Jangan sifatnya ini tadi, sifat jujurnya ini tadi tergantung pada keadaan. Tergantung kepada keadaan. Ketika dia lagi ada hajat kepada seseorang, maka dia mengungkapkan seluruh kondisi hidupnya, jujur dia, bahwa aku ini adalah orang miskin, aku tidak punya apa-apa, tidak memiliki pekerjaan, tidak ada income sama sekali. Jujur dia. Tapi ketika masuk pada masalah tentang agama, dia nokoh-nokoh. Ini sebagai contoh saja. Jujur adalah sifat, merupakan akhlak yang harus selalu ada pada dalam diri seorang mukmin, orang beriman. Kemudian adab itu artinya adalah dia ini tergantung dengan keadaan dan situasi kondisi. Kalau tadi di awal akhlak dia nggak berubah, sama sekali nggak berubah dalam keadaan apapun. Tapi kalau adab dia berubah. Ditengok takaza apa yang ada pada saat itu, maka adabnya harus ditunaikan. Sebagai contoh, nih kita lagi ngaji adab seorang pelajar atau santri ketika mereka berada di dalam majelis ilmu. Itu segala adab-adabnya harus ditunaikan.
Sebagai contoh untuknya harus iftirash. Ini adalah salah satu adab majlis. Kemudian tawajuh, jangan ngomong, dibuka pikirannya, hati, kemudian matanya juga. Jadi takaza-takaza yang ada di dalam amalan tersebut pada saat itu maka harus ditunaikan. Pas waktu dalam majelis ilmu adabnya berbeda ketika kita hendak makan, kan gitu. Ketika kita hendak makan, dia berbeda adabnya, berubah dia adabnya ketika kita hendak tidur. Jadi adab ini adalah suatu yang berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada saat ini. Inilah yang dinamakan dengan adab. Adab ini sungguh sangat mulia. Ya. Di dalam adab itu sendiri ada ilmu. Jadi harus kita pahami. Kita jangan kita anggap bahwa dengan belajar di dalam sebuah pesantren atau di universitas, dimanapun kita belajar, jangan kita anggap bahwa dengan kita belajar ilmu kita bisa menghasilkan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, belum tentu. Tetapi dengan belajar adab, dengan sendirinya ilmu akan datang dan turun kepada orang tersebut. Sehingga dikisahkan bahwa dahulu ada satu orang daripada muridnya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang bernama Abdurrahman. Ya, ada satu orang murid Imam Malik rahimahullah ta'ala yang bernama Abdurrahman. Dia mengatakan bahwa aku datang kepada Imam Malik itu belajar adab selama 20 tahun lamanya. Subhanallah. Berapa lama dia belajar adab? 20 tahun. Bukan untuk ilmu, enggak. Bukan belajar ngaji kitab, enggak. Belum lagi. Mesti belajar adab lagi sama Imam Malik. Dan itu berapa lama? 20 tahun. Dia katakan selama 20 tahun aku belajar adab kepada Imam Malik. Setelah itu baru aku belajar kitab yang hanya durasinya atau lamanya 2 tahun saja. Jadi di dalam adab itu sudah ada ilmu di dalamnya. Sebagai contoh kecil, di dalam duit 5.000, dalam duit 5.000 itu sudah otomatis ada uang 1.000-nya. Sudah otomatis ada uang 2.000-nya. Sudah otomatis ada uang 3.000-nya. Tapi di dalam uang 1.000 belum ada nilai 5.000. Ya. Jadi kalau seumpamanya ada orang ngasih kita 5.000 selembar, tiba-tiba dia bilang, oh aku gak mau 5.000, aku mau 2.000 katanya. Loh, kenapa mau 2.000? Dikasih yang banyak, kok malah minta yang sedikit? Kalau dia tahu di dalam 5.000 itu ada nilai 2.000. Begitu juga dengan adab. Dengan kita belajar adab, sesuaikan kehidupan kita pada takaza-takaza yang hendak kita tunaikan pada saat tersebut, maka di dalam adab tersebut dengan sendirinya ada ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau kita tengok di zaman sekarang, kenapa kita tidak jumpai lagi pelajar-pelajar atau santri-santri yang belajar di pondok pesantren itu sudah tidak ada lagi orangnya seperti Imam Bukhari rahimahullah alaih yang memiliki kecerdasan yang sungguh sangat luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah alaih. Begitu juga dengan imam-imam yang lain atau guru-guru yang lain yang memiliki memori, daya ingat yang sungguh sangat luar biasa. Buka kitab langsung hafal, dibaca enggak, buka tengok langsung hafal. Subhanallah. Ya, itu datangnya dari mana? Padahal yang mereka pelajari sama seperti yang kita belajar di pesantren-pesantren. Mereka belajar Quran juga,
mereka belajar kitab juga, ngaji kitab juga. Oh, kenapa ilmu yang ada dalam diri mereka itu tadi sungguh sangat barokah luar biasa? Jawabannya adalah dikarenakan adab mulia yang ada pada dalam diri mereka. Allah muliakan mereka di antara pelajar-pelajar yang tidak memiliki adab ketika mereka menuntut ilmu. Jadi sangat jarang sekali kita tengok di zaman sekarang udah ada orang yang sama kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Bukhari, atau seperti kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Kenapa? Padahal yang dipelajari sama, yang dikaji sama. Jawabannya adalah kurangnya adab ketika kita menuntut ilmu. Quran, di atasnya ditaruh buku-buku yang lain. Seharusnya posisi Quran itu tadi dia berada di posisi yang paling atas. Kemudian setelah itu di bawahnya kita taruh apa? Hadis. Kemudian kitab-kitab fikih. Kemudian baru kitab-kitab yang lainnya. Tapi nyatanya adalah kita temui di zaman sekarang Al-Quran telah ditindih dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan Al-Quran itu kita letak di bawah sejajar dengan suatu yang tidak kita layak posisikan dia sejajar dengannya. Nah, dikarenakan kurangnya adab kita, maka jarang sekali kita temui di zaman sekarang ulama-ulama yang memiliki ilmu seperti ulama-ulama terdahulu. Baik, itu adalah sedikit pembahasan tentang akhlak dan adab. Maka sekarang marilah kita masuk ke dalam pembahasan bab yang akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini, yaitu pembahasan tentang adab makan. Disebutkan di sini bahwa babut tasmiyah fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Bab yang membahas tentang membaca bismillah di awal makan dan membaca alhamdulillah setelah makan. Jadi bab makan yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab tentang mengucapkan bismillah di permulaan atau di awal makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Disebutkan bahwa An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Allah, makanlah dengan menyebut nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dengan dari makanan-makanan yang ada di dekatmu. Sekali lagi ya. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, makanlah dengan menyebut nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari makanan yang dekat darimu. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa ada 3 dasar penting yang harus kita ketahui ketika kita hendak makan. Ya, tawadhu ya. Dalam hadis ini ada 3 perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan ketika kita hendak makan. Apa itu?
Yang pertama adalah setiap kali kita hendak makan, kita harus menyebut nama Allah. Bismillah. Jangan sampai setiap kali kita mau makan, bahkan walaupun itu hanya berupa snack, cemilan, gak banyak, bukan makanan pokok kayak nasi atau yang lain, bahkan cemilan sedikit pun harus memulainya dengan mengucap nama Allah. Bismillah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa disebutkan di dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang hendak makan, maka syaitan akan ikut makan dengan orang tersebut. Ketika kita hendak makan, maka syaitan pun akan ikut makan dengan kita. Dan ketika kita mengucap asma Allah, Bismillah, maka si syaitan langsung lari, gak bisa ikut ambil bagian atau makan dengan makanan yang sedang kita makan. Subhanallah. Itu menandakan apa? Menandakan berkahnya nama Allah. Nama Allah itu berkah. Nama Allah itu, lafaz Allah itu memiliki lafaz yang sungguh sangat berkah. Jadi dengan kita mengucap nama Allah, syaitan akan langsung lari terbirit-birit, gak mau gabung sama kita. Kenapa? Karena berkahnya asma Allah. Sehingga ada daripada sebagian ulama mengatakan bahwa mengucap Bismillah ketika kita hendak makan itu hukumnya adalah wajib. Ya. Sehingga sebagian daripada ulama mengatakan apa? Mengucapkan Bismillah setiap kali kita hendak makan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Begitu pentingnya mengucap Bismillah setiap kali kita hendak makan. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa ini kita akan membahas hadis yang kita bahas hari ini saja ya. Kita nggak akan pergi ke tempat-tempat yang lain. Itu nanti akan kita telusuri dengan sendirinya insyaallah. Ini apa yang sedikit yang ada pada hadis ini itu yang dibahas. Padahal masih banyak lagi yang perlu disampaikan, tapi insyaallah dengan sendirinya itu akan kita telusuri pelan-pelan insyaallah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua hal penting yang harus kita ketahui ketika kita hendak makan adalah kita harus makan dengan tangan kanan. Pakai tangan kanan. Makan harus pakai tangan kanan. Sunnah hukumnya makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena dikatakan di dalam sebuah riwayat yang lain bahwa dalam sebuah hadis di mana syaitan itu ketika mereka makan, mereka itu makannya pakai tangan kiri. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang makan itu pakai tangan kiri. Kenapa? Karena artinya kalau dia makan pakai tangan kiri, sama saja artinya dia telah mencontoh atau mengikuti perbuatan syaitan. Jadi kalau kita sudah mulai mengikuti kebiasaan syaitan, maka akan terhalang, mahrum daripada pahala, mahrum terhalang daripada yang namanya keberkahan. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa ada satu orang yang mana ketika dia itu tadi makan, dia makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Ditegur sama Nabi, jangan makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Kemudian orang ini tadi bukan malah mengikuti perintah Nabi, dia ini tadi malah mengolok-olok perintah Nabi. Ya, dengan mengolok-olok Nabi itu seperti perbuatan kalau dia ini memang nggak bisa makan pakai tangan kanan, mengolok-olok perintah Nabi itu tadi. Sehingga akhirnya apa?
tangan kanan orang tersebut lumpuh selamanya. Tangan kanan orang tersebut lumpuh. Akibat apa? Meremehkan sunnah Nabi. Nah, jadi dari sini ada satu pelajaran bagi seorang santri. Jangan pernah kita meremehkan yang namanya sunnah, sekecil apapun perbuatan tersebut. Karena jika kita sudah mulai meremehkan sunnah Nabi, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi sama seperti orang tadi yang mengolok-olok sunnah Nabi, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan pakai tangan kanan. Ini yang kedua yang harus kita ketahui. Kemudian yang terakhir adalah adab yang terakhir yang harus kita ketahui apa? Yang harus kita ketahui adalah kita ini harus makan dari makanan yang dekat dengan kita. Harus makan dari makanan yang dekat dengan kita. Sebagai contoh, biasanya kita itu makan setelah ada 4 orang, 5 orang atau kurang daripada itu. Ya, sunnahnya berjamaah. Nah, ketika di dalam makanan tersebut, di dalam talam tersebut, dia cuma ada satu makanan saja, maka ada satu jenis makanan saja maksudnya. Ada satu jenis makanan saja. Maka jangan sampai tangan kita ini tadi jauh lari ke sana kemari, lompat, ya, dia ngambil ke seberang di tempat kawannya. Jangan. Makan dari makanan yang dekat dari kita, itu maksudnya adalah jika makanan yang hendak kita makan itu jenisnya hanya satu jenis saja. Tapi kalau seumpamanya ada banyak lauk di situ, banyak macam makanan di situ, ada daging, ada telur, kemudian ada tempe, ada toge, kemudian ada lagi yang namanya perkedel, banyak makanan di situ, berbagai macam makanan yang ada di situ. Maka kita boleh memilih dari makanan mana saja yang kita sukai. Ya. Jadi maksud daripada hadis yang mengatakan makanlah makanan yang dekat darimu, maksudnya apa? Maksudnya adalah jika makanan tersebut dia hanya satu jenis saja, maka baru jangan tangan kita ini tadi berjauh ke sana kemari. Tapi kalau seumpamanya banyak jenisnya, ada berbagai macam lauk makanan di situ, maka kita boleh memilih dari makanan mana saja yang kita sukai. Ya, jadi ini adalah 3 poin penting yang harus kita pahami ketika kita hendak makan. Yang pertama tadi apa? Membaca. Bismillah. Kemudian yang kedua apa? Makan dengan tangan. Kemudian yang ketiga apa? Yang dekat. Makan dari makanan yang dekat dari kamu. Ya, ini ada 3 poin yang harus selalu kita ingat. Bismillah. Ucap bismillah. Barokah. Keberkahan akan datang kepada kita dengan banyak-banyak menyebut asma Allah. Satu lagi yang harus kita ketahui, bahwa di mana-mana hadis yang mana di situ mengucapkan contohnya seperti adab makan ini tadi. Maksudnya hadis yang ada di dalam adab makan sebagai contoh, maksudnya adalah setiap kali kita hendak makan, kita harus mengucap dengan asma Allah, melafazkan asma Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus membaca doa-doa masnun seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap kali kita hendak makan. Ini maksud daripada hadis yang menerangkan tentang menyebut lafaz Allah ketika kita hendak makan. Maksudnya apa?
Maksudnya membaca doa-doa Mazmur. Sebagai contoh, ketika kita hendak makan, doa makan itu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini adalah doanya. Ini adalah doa Mazmur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Begitu juga kalau seumpamanya kita temui di dalam hadis yang lain mengatakan bahwa setiap kali kalian hendak masuk ke dalam rumah, maka sebutlah asma Allah, sebutlah nama Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, maka kita harus mengucap doa Mazmur seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Masuk rumah, keluar rumah, sebut asma Allah. Maksudnya apa? Baca doa-doa Mazmur yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Sebagai contoh, Allahumma inni as'aluka khairan maulaj wa khairan makhraj. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika kita keluar daripada rumah. Jadi demikianlah pengajian kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, diamalkan. Ya, ini satu hadis, tapi di dalamnya memiliki beberapa makna yang sungguh sangat penting yang harus kita amalkan setiap hari. Diulangi sekali lagi, ketika kita hendak makan ada 3 hal yang harus kita ketahui, yang penting harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah makan dengan menyebut asma Allah, Bismillah, atau membaca doa-doa Mazmur yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kemudian yang kedua adalah makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ya, jangan makan dengan tangan kiri, harus makan dan pakai tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah makan dari makanan yang dekat dengan kita, kalau seumpamanya dia itu tadi satu jenis. Tapi kalau dia berbagai macam jenisnya, maka boleh kita memilih makanan mana saja yang kita sukai untuk kita makan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita akhiri, maka hendaklah kita membaca satu qasidah sebagai penutup, insyaallah. ربنا
اللهم صل وسلم وبارك